Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi khalaqas siyama junatun wa ja'alna min wa ja'alna minal muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadrata muhtaromat summa ila hadrati kiram min jami'i asatizah wal muhtarom ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim as-sogir. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wa nu'data min lisani yafqahu qawli. Ta ayuha umahat. Nah, ini Kamis sebelum puasa terakhir ya, sebelum Ramadan terakhir. Jadi kita kupas mengenai bagaimana memasuki Ramadan ya. Kita mentadaburi berbagai makna puasa dari sumber ilmunya, dari Quran, dari hadis, dari ijma. Juga kita mengupas alat ya untuk memahami kata per kata dan kalimat per kalimat dari ayat-ayat Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ibu-ibu gitu ya. Jadi kita akan buka mengenai lugohnya, balagohnya dan lain-lain gitu ya. Kalau yang udah pernah dengar, anggap aja mengingatkan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama apa makna puasa yang sesungguhnya gitu. Karena di dalam Al-Quran itu puasa ada 2 kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Pertama saum, yang kedua siam. Kalau saum ini hanya satu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam satu ayat ya. Kalau siam itu ada 9 kata. Nah, kedua lafaz itu maupun saum, baik saum maupun siam, maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan gitu ya. Maka sebelum masuk subuh tuh suka ada imsak artinya tuh tahan gitu ya. Nah, kemudian kata saum itu ibu-ibu ya, lafaz saum itu di Al-Quran hanya digunakan di surat Maryam ayat 26. Fakuli wasrobi wa qori ainan fa imma taroyina minal basyari ahadan ya. Kemudian fakuli ini nazartu lirrahmani sauma. Jadi di sini Allah menceritakan dalam surat Al-Maryam ayat 26 ini bahwa fakuli wasrobi wa qori ainan, artinya ini Allah menyampaikan kepada Sayyidah Maryam ya, ibunya daripada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Allah, maka makan dan minumlah gitu. Allah berfirman ke Sayyidah Maryam, makan dan minumlah, wa qori ainan, dan bersenang hatilah kamu gitu. Ya. Jadi oleh Allah tuh diperintahkan untuk makan, minum, senang hati. Fa imma taroyina minal basyari ahadan. Nah, kalau kamu melihat seorang manusia, ya basyari ini basyar artinya manusia, fakuli maka katakanlah ini nazartu lirrahmani sauma gitu. Sungguh aku ini sudah bernazar kepada Allah yang Maha Pemurah untuk berpuasa. Nah, saumanya ini maknanya puasa ya. Falan ukalima al yauma insya. Maka aku tidak akan bicara kepada seorang pun ya di hari ini.
Jadi maknanya Bu, kata saum ini atau soma ini ya, kalau dalam bentuk kiasi gini. Jadi bahasa Arab, kosakata Arab ini ada yang diambil dari perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan orang Arab, ya. Atau ada yang diambil dari kitab tasrif, gitu, ya. Dalam kitab tasrif itu namanya kiasi, gitu. Kalau yang diambil dari Quran, hadis, dan perkataan orang Arab itu simai, ya. Jadi kata soma ini yasumu sauman, ya. Lalu para mufasir, maknanya di sini para ahli tafsir mengatakan makna asumtu logatan. Makna asumtu secara lugoh yaitu diam, tidak bicara. Ya. Jadi kalau menggunakan kata saum, antum saum nggak hari ini? Insya Allah ana saum. Berarti jangan ngomong tuh. Harusnya jangan dijawab karena saum itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dan tidak bicara, gitu. Ya. Kemudian dalam kitab Lisan Al-Arab Ibnu Al-Manzur, kata saum itu menjadi qaidah dalam fikih, ya. Tarku atau ami wasyarubi wa anin nikahi wa al-kuli, gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan suami istri dan tidak berkata-kata, gitu, ya. Nah, kata saum ini Bu nyambung dengan amalan kholwat. Jadi diterjemahkan ku para ulama, khususnya para ulama sufi, ya, kemudian para ulama ahli hikmah. Itu kata saum itu digunakan sebagai rujukan untuk mengamalkan ibadah kholwat, ya. Karena gini, kan Allah menceritakan di dalam Quran, ya, surat Al-Maryam tadi, qala ya Maryamu ana laki haza. Nah, jadi ayahnya Sayyidah Maryam itu Nabi Zakaria kaget ketika melihat Sayyidah Maryam ini sedang bersendirilah, sedang seorang diri berapa lama gitu di dalam kamarnya, tidak pernah keluar, tidak pernah ada yang datang kecuali Nabi Zakaria. Tiba-tiba Nabi Zakaria tuh kaget. Oh, ini banyak makanan, banyak buah-buahan, gitu, ya. Qalat huwa min indillah. Jadi kata Sayyidah Maryam, ya makanan ini dari sisi Allah. Jadi artinya Allah yang memberikan langsung, bukan makhluk, bukan manusia, ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itu memberi rizki kepada siapa aja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Nah, inilah Bu diambil sebagai rujukan amalan kholwat. Maka para ulama dulu itu, ya, kenapa para ulama dulu itu nggak ada yang kerja Bu, nggak ada yang usaha, lebih banyak kholwat, ya, lebih banyak kholwat. Seperti Mama No dulu kholwat, ya. Jadi kholwat ini amalannya, bentuk amalannya itu lebih diterangkan, dijelaskan oleh kitab Sirul Asror, kitabnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Nah, itu dijelaskan Bu mengenai kholwat. Cuma saya kan udah pernah Bu nyoba, ya, udah pernah nyoba itu 3 Senin. Saya udah pernah nyoba. Nah, di sini Bu, kholwat ini ada bukan sisi negatif, tapi ada sisi yang kalau yang sudah single parent mah enggak lah, ya. Tapi kalau yang belum, yang masih punya istri, itu sebaiknya jangan dulu, gitu. Karena saya udah nyobain Bu, ya. Di Al-Quran kan dijelaskan atau ami wasarobi wa anin nikahi wa al-kuli, gitu. Jadi setelah kita mendawamkan kholwat, ya, itu tiba-tiba kita kan kholwat itu sendiri Bu di kamar. Jadi dari mulai sebelum sahur, ya, sholat tahajud 6 rakaat, kemudian kita masuk kamar,
Kemudian ibadah aja isinya. Ya, nanti kalau ada yang mau mengamalkan, nanti saya catatkan, gitu ya, saya tuliskan apa aja amalannya. Itu full Bu, hanya komunikasi dengan Allah. Ya, mulai dari wiridan, sholat, bahkan HP semua harus mati. Jadi tidak boleh komunikasi dengan makhluk dan tidak boleh dilihat atau melihat makhluk. Benar-benar tertutup di kamar. Cuma kalau bisa ada kamar mandi di dalam, ya, supaya gampang. Kalau nggak susah nanti, ya. Nah, setelah selesai keluar kholwat Bu, sesuai dalilnya tadi, ya, kita agak kurang apa namanya, kurang semangat, kurang nafsu untuk makan. Jadi lebih sukanya tuh puasa. Bahkan lihat pemajikan misalnya mau didandanin segelis apapun jadi kurang. Hah? Iya benar, itu saya rasakan Bu, gitu ya. Bicara segen gitu, diajak bicara sama anak malas, gitu ya. Bahkan kita lihat-lihat dunia nggak mau gitu ya. Makanya saya stop. Saya stop. Nggak keneh euy. Ya, saya stop nanti aja dulu lah kalau udah agak sepuh lah gitu. Pada ada mau ngorek keneh Bu. Gitu. Ya. Gitu. Jadi saur ahli bahasa oge, saum itu dikatakan ya puasa yang juga mengandung somata yasmutu sumtan, artinya diam. Bukan hanya menahan makan minum ya, yang tadi juga harus menahan mulut, diam gitu ya. Nah ini ada di dalam amalan khalwat gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, kata siam itu bentuk simai tadi ya, yang ini diambil dari keterangan Quran, hadis atau perkataan orang Arab ya. Nah, kata siam ini merujuk arti khusus. Jadi menjadi kaidah dalam fikih gitu. Ya. Masa kecil kurang bahagia. Ya. Ya. Jadi dalam kaidah fikih imsak itu anil akli wasurbi ya wa aljima min tulu'il fajri ilal ghurub asyamsi gitu ya. Jadi siam itu maknanya di nafikih itu tidak menahan ya. Kalau siam itu artinya menahan Bu ya. Jadi menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan suami istri, tidak menahan bicara. Kalau siang bedanya itu ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'an an-niyah. Nah, dengan menggunakan niat tertentu. Jadi kalau ibu mau saum nggak perlu niat. Kalau siam harus niat. Gitu ya. Tapi yang aneh kenapa dalam niat puasa pakai saum? Ya. Apa niat puasa Bu? Nawa itu soma godin, pakai soma. Maknanya di sini adalah supaya kita berpuasa minimal juga sekalipun tidak dilarang bicara, jaga kata-kata itu jangan sampai keluar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Gitu, menghilangkan juga nilai-nilai puasa gitu sehingga puasanya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, dalam kaidah ilmu shorof Bu, nah ini kita buka kaidah ilmu shorof ya supaya lebih paham. Kedua-duanya ini siam maupun saum ini bentuknya masdar. Artinya apa? Peristiwanya itu tidak terikat waktu gitu. Jadi makna puasa yang sesungguhnya kata saum itu ya menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun itu halal. Nah ini ulama-ulama sufi. Jadi walaupun halal ulama sufi mah sehari-hari ditahan, nggak mau aja dikerjain gitu ya. Gitu ini ulama sufi. Misalnya menahan menolak nasihat. Nah ini dalam sehari-hari jangan sampai kita menolak nasihat. Jangan sampai kita
mudah untuk mengatakan cerai, ya. Kalau bisa dipertahankan gitu, ya. Kemudian menahan untuk patuh terhadap Al-Qur'an dan hadis misalnya dan lain-lain. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kata saum ini dipakai, Bu, ke ulama-ulama ahli sufi, ya. Cuma biasanya ulama-ulama ahli fikih ngambil yang gampangnya aja. Ya, tapi kalau ulama ahli tasawuf, ulama ahli hikmah itu sehari-hari dijaga gitu. Jadi yang digunakan adalah saumnya, sekalipun tidak puasa gitu, ya. Nah, kalau siam ini makna menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun halal dan hanya diwajibkan di bulan Ramadan. Itu siam, ya. Hanya diwajibkan di bulan Ramadan, kemudian di waktu daripada sahur subuh sampai maghrib gitu. Nah, ini siam bedanya, Bu, ya. Makanya banyak ahli fikih itu kalau yang sudah lebaran, alhamdulillah bebas gitu, ya. Gitu. Jadi Ramadan itu maknanya siam sekaligus saum gitu. Maka saum itu lebih berat dari siam karena saum menahan juga bicara, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Jadi perintah wajib Ramadan itu puasa Ramadan siam, bukan saum gitu, ya. Nah, tapi kata saum itu dipakai di dalam niat, ya. Supaya apa? Supaya menjaga tidak hanya menahan diri dari makan minum hubungan suami istri, tapi juga menjaga mulut dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama gitu. Maka nawaitu sauma godi. Nah, ini satu lagi, Bu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ibu-ibu itu per hari harus niat. Ya. Jadi setiap hari niatnya. Jadi jangan nggak niat tuh, Bu. Ya, kalau nggak niat ibu harus qada. Ya, kalau Imam Syafi'i. Maka sebelum memasuki Imam Syafi'i, kita niat taklid ke Imam Malik. Jadi niatnya sekaligus aja sebelum Ramadan. Gitu. Malamnya sebelum Ramadan, nawaitu sauma jami'il syahri ramadhani, ya. Hazihi sanati taklidan lil Imam Malik fardon lillahi ta'ala. Atau ku bahasa Sunda we lah. Pokoknya niat kaula saum dina sasi Ramadan, ya. Taklid ka Imam Malik gitu, ya. Sasasiheun ya gitu. Jadi lamun hilap gitu sawios-wios, ya. Kalau Imam Syafi'i itu sebelum datang subuh harus sudah niat. Nggak boleh telat, Bu. Tapi kalau Imam Hanafi yang penting satu hari niat. Jadi mau duhur, mau asar boleh. Kalau lupa ya atau ketiduran boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak gitu. Nah, kalau mau sebulan ya Imam Malik kita, ya. Gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk memahami lafaz siam, ya. Menurut sebagian ulama sorofin, ulama ahli sorof, ya, lafaz siam itu mengandung makna mufa'alah, musyarakah, muqawwamah, wa mujahadah gitu. Jadi artinya kalau kita siam itu harus sungguh-sungguh dalam ibadahnya sesuai dengan fikihnya. Jadi tidak boleh paling tidak boleh kita tidak tahu kaidah fikih dari perkara siam, ya, puasa. Kudu ngaji fikih gitu. Ulah tuturut munding. Batur puasa, orang puasa gitu. Ya. Pas wudu ditelan. Eta teh apal fikih. Gitu ya. Jadi dalam hadis qudsi, Ibu, ya, Allah itu menggunakan kata saum. Ya. Allah berfirman,
As-saumuli wa ana azibih gitu. Jadi saum itu hanya untuk aku dan aku yang akan membalasnya langsung tanpa perantara. Ya. Tapi apa? Yang Allah balas itu yang saum, bukan yang siam. Allah nggak katakan siam, tapi Allah katakan saum. Jadi benar-benar kita dalam Ramadan ini jangan sampai ada kata-kata yang keluar yang dilarang ku agama gitu. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kita kupas. Tadi udah paham ya, saum dan siam ya. Ayatnya waktu itu. Ayat. Sok was-was. Awas orang ibu-ibu. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata ya ayuha ini huruf nida, Bu. Allah memanggil. Allah bertindak sebagai mutakalim. Allah yang memanggil. Ya, Allah memanggil ini karena sebagai orang pertama gitu. Ya, jadi misalnya ana. Nah, ana ini mutakalim. Ya, ini makna ya ayuha ini, Bu. Sebagai mutakalim, Allah memanggil dari jarak dekat. Jadi ketika Allah memanggil orang mukmin, itu Allah mendekat kepada orang mukmin. Kalau jauh itu nggak pakai ya ayuha. Kalau jauh itu halo. Nah, telepon kan di mana aja bisa, ya. Nah, itu jauh, halo. Kalau orang dekat nggak mungkin pakai halo. Ya, jadi maknanya Allah itu memanggil orang yang Allah cintai dan Allah mendekat kepada orang itu. Siapa yang Allah cintai? Allazina amanu, yang beriman kepada Allah. Jadi mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman, ya. Gitu. Dalam nahunya itu anta gitu, ya. Maka pemahaman dari kalimat ya ayyuhallazina amanu menunjukkan kalau Allah itu ya dengan orang yang beriman itu pasti dekat. Gitu ya. Nah, tadi Bu, makanya para ulama dulu itu banyak yang kholwat. Nah, kalau ibu-ibu yang single parent cobain dah kholwat. Ya. Mau adek nikah deh mau. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi ani, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa ini qaribun. Allah dekat, ya. Nah, ini orang-orang yang beriman. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Jadi Allah juga mengabulkan. Kalau Allah sudah dekat, mendekat kepada orang yang beriman, maka Allah akan mengabulkan semua doa orang-orang yang didekati ke Allah, gitu. Ya, itu Bu. Jadi apa syaratnya? Di antaranya syarat supaya Allah mendekat kepada kita, fayas tajibuli ya wal yu'minu bi gitu. Mereka itu harus memenuhi perintah aku. Jadi yang Allah dekati itu orang-orang beriman yang selalu taat kepada Allah gitu, ya. Dan beriman kepada Allah. La'alahum yarsudun, dan harus selalu mempertahankan keadaan imannya dan keadaan kedekatannya kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia Bu, sok ayawe hilapna, yang penting istighfar. Hilap istighfar gitu ya. Ulah hilap nuhun gogoda. Aya nu HP lewat nuhun gogoda dan lain istighfar. Aya nu kitu. Terus Al-Baqarah 183 ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya Bu ya. Di sini maknanya adalah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman nih itu diwajibkan untuk berpuasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata wajibnya itu kutiba? Kata wajib itu fard. Tapi kok Quran pakai kutiba? Ari dalam kamus bahasa Arab kutiba teh naon? Kutiba yaktubu kitaban artinya menulis, ditulis, tulisan ya.
Tapi kok Allah gunakan ini sebagai perintah wajib, bukan perintah tulis. Gitu. Ya. Yang benar yang mana? Quran apa kamus? Berarti yang nulis kamus salah tak? Gitu ya. Jadi gini Bu, ini saya jelasin sedikit. Kata kutiba itu bentuk fi'il majhul. Ya. Kata kerja pasif dari kata kataba. Kataba, kutiba, kataba menulis, kutiba ditulis. Ya. Nah, kutiba ini bentuk kata kerja lampau yang sifatnya pasif, fi'il madhi mabni majhul. Ketika dikasih kata ala di depannya jadi wajib. Tapi wajibnya ini secara khusus menerangkan perintah wajib yang berbatas waktu. Puasa ada batas waktu nggak? Dari mulai sahur sampai buka. Apalagi yang menggunakan perintah wajib pakai kutiba, pakai kata kutiba. Sholat. Maka sholat perintahnya kataba mauqutan. Sholatlah sesuai dengan waktunya. Maka sholat ada waktu haram. Puasa ada waktu haram nggak? Ada. Gitu. Tapi kalau perintah Quran, ini hebatnya Al-Quran, diksinya. Ya. Kalau perintah Quran yang tidak menggunakan kutiba atau menggunakan fardu, ya, itu adalah perintah wajib Allah kepada makhluknya yang tidak berketerangan waktu. Di antara contohnya waris. Bab waris itu wajib, tapi tidak ditentukan waktu. Lebih cepat, lebih baik, mau belakangan juga boleh. Gitu. Tapi bisa kabur maut. Sokriwuh gitu. Ya. Tapi tidak diwajibkan. Kalau puasa dan sholat itu diwajibkan mengikuti waktunya. Gitu, aturan waktunya gitu, Bu ya. Karena ada kata ala di depan gitu. Tapi yang sifatnya kalimatnya itu susunannya itu fi'il mabni majhul ya. Kalau yang tidak, kalau bentuknya isim itu enggak, tetap artinya tulis ya. Gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, perintah mahar juga tidak pakai waktu. Ya, perintah memberi mahar, makanya perintah orang yang nikah itu boleh dihutang. Ya. Karena tidak pakai waktu gitu, ya. Itu ibu-ibu sekalian. Faridatan minallah tuh, ya. Ini surat An-Nisa nih yang menyangkut dengan waris. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan bagi kamu untuk membagi waris pada auladikum, untuk anak-anak kalian, faridatan. Tuh, pakai kata fardu ya, minallahi. Jadi boleh dilaksanakan kapan aja ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Ya, sholat juga menggunakan kitaban gitu ya, kataba gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam perkara kita puasa itu hati-hati. Kadang ada yang baru Allahu Akbar minumnya seperti atau udah Allahu Akbar subuh sikat gigi ketelan, nah itu nggak boleh. Jadi usahakan sebelum azan tuh benar-benar udah berhenti kegiatan yang menyangkut dengan makan minum dan sebagainya ya, yang membatalkan puasa gitu. Nah, kemudian termasuk kewajiban membayar hutang itu tidak ada keterangan waktu. Ya, tidak ada keterangan waktu, tapi harus ditulis. Tidak boleh tidak ditulis. Dalam tulisan itu yang disunahkan ke Rasulullah harus pakai saksi. Ya. Jadi bukan hanya pelaku yang memberi hutang dan yang menerima hutang, tapi harus ada saksi. Ya, dalam yang disunahkan ke Rasulullah gitu. Nah, kemudian ya ayyuhallazina amanu, kumnya ini ya,
Mana? Nah, kutiba alaikum. Nah, alaikumnya ini difardukan untuk kalian semua. Jadi tidak ada pilih-pilih ya. Selama itu sudah balik, itu kena wajib untuk puasa ya. La'alakum tatakun itu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalimatnya bentuk fi'il mudhari, Bu. Fi'il mudhari itu kejadian yang saat ini dan yang akan ya. Jadi puasa ini boleh dilakukan kalau memang ada halangan syar'i, karena ini bentuknya fi'il mudhari, boleh qadha. Gitu, ya. Salat boleh nggak qadha? Hah? Boleh nggak qadha? Apa bedanya qadha puasa dengan qadha salat? Kan sama-sama boleh. Kalau nggak puasa, kodok tidak berdosa. Kalau sholat, kodok berdosa. Sekalipun kodok bangun tidur ya, iPad teh, pas dibuka hordeng ngescaang, subrang, boleh sholat, langsung sholat. Itu diajarkan ke Rasulullah, sholat langsung sholat subuh, tapi niatnya itu kodoan. Jadi masalah bab waktu ibadah di dalam Islam itu ada 3, Bu. Adaan, kodoan, i'adatan. Adaan untuk waktu yang dilakukan saat itu, sholat subuh tepat waktu, adaan. Kalau sholat subuh waktunya telat, jadi kodoan. Tapi kalau banyaknya ini sholat Jumat. Banyaknya sholat Jumat itu orang yang ragu dengan sholatnya. Wah, ini jangan-jangan batal apa enggak nih, khotibnya ngomongnya politik misalnya ya. Nah, akhirnya dia sholat duhur setelah Jumat duhur. Nah, itu niatnya pakai i'adatan. Usolli fardhu zuhri abarakatin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu juga kalau sholat subuh ragu atau sholat zuhur ragu, mau diulang pakai i'adatan. Nah, itu keterangan waktu dalam ibadah, ya, dalam ibadah sholat, itu ibu-ibu sekalian. Berhubung masih ada 4 menit lagi, udah momen singkat. Ya, jadi kata la'ala, Bu, la'ala ini maknanya huruf taroji dina kaidah bahasa, ya, lugo. Naon huruf taroji teh huwa tolabul mukinil margubi fihi. Maknanya itu yang gampangnya adalah beramal dulu, maka ke Allah diberi ganjar, dikasih ganjar. Jadi kalau ada Quran perintah menggunakan la'ala, janji Allah menggunakan la'ala, artinya ibu jangan minta hadiahnya dulu, kerjain dulu, ya. Puasanya kerjain, kalau sholatnya kerjain, pokoknya apa yang Allah janjikan hadiah untuk kita, ya, itu ibu perhatikan. Kalau ada la'ala berarti ibu kerjain dulu. Kalau nggak ada la'ala, bebas lah, ya, bebas gitu, ya, doa aja dulu minta. Ya, jadi maknanya gini, Bu, jangan berharap ibu berdoa sesuatu dari amal ibu yang ada perintah la'ala. Karena sekencang apapun ibadah ibu, kalau ibu tagih janji Allah dari perkara ibadah yang ada tulisan la'alanya, berarti ibu harus kerjain dulu ibadahnya, gitu, ya. Jangan asal doa, gitu. Kemudian tatakun ini takwa. Nah, la'ala nyambung dengan takwa. Kenapa? Berarti takwa itu faqaitu nafsi fataqi. Artinya kita menjaga diri kita, maka diri kita terjaga, gitu, ya. Waqoyaki wikoyah artinya menjaga diri atau menghindarkan diri dari perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara yang berdosa, gitu, ibu-ibu. Jadi nyambung tuh, Bu, la'ala dengan takwa. Takwa juga demikian. Beda dengan tawakal. Kalau tawakal itu perkara hati, perkara jiwa. Jadi kita asal tawakal itu kan, ya, tawakala itu artinya adalah menyerahkan sepenuhnya. Itu tawakal.
Jadi kalau tawakal itu iklan speaker. Jadi kalau tawakal itu ibu-ibu ya, kalau tawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi modalnya itu hanya doa. Tapi kalau takwa itu berkaitan dengan la'ala, berarti kita harus usaha gitu. Usaha mendekati diri kepada Allah gitu, ya. Wa qawluhu la'alakum tatakun bainanun li hikmati siyami wa ma li ajlihi suri'a gitu. Jadi lafaz la'alakum tatakun itu adalah penjelasan mengenai hikmah di balik pensyariatan puasa dan wajibnya puasa. Ya. Nah, ini berarti apa, Bu? Yang tadi puasa itu ada ganjaran khusus yang Allah berikan. Gitu, yang tanpa kadang-kadang di luar janji Allah. Gitu, ya. Misalnya gini. Memang secara rutin saya minta rizki. Selalu kalau doa saya minta rizki pada Allah. Ya. Tapi dengan kholwat itu tiba-tiba, Bu, ini mah motivasi. Ya. Tiba-tiba ada orang telepon saya, teman lama, telepon saya, ajak makan siang. Kang, orang yuk makan siang lah, Bu. Pas lagi makan siang dia ngobrol, Kang, iya cenah aya rancangan tanahnya tak can dibayar. Setengahnya udah dibayar, sisanya belum dibayar. Tos 3 tahun udah dibayar-bayar. Sugan we akan tiasa cenah ngabantos. Abdi kelulusan gaduh rencangan. Iyalah gitu, lumayan lah pejabat lah. Nitip ke anjeunana. Dibayar, Bu. Dibayar, orang temeta dibayar komisi. Ya, nah, jadi inilah kalau saya menelaah ya. Dulu sebelum saya rajin puasa sunnah, sebelum saya rajin mendekat kepada Allah ya. Rezeki yang saya dapat itu apa yang saya usahakan. Benar-benar istuni mengandalkan usaha kita, rencana kita, pikiran kita. Tapi ketika kita sudah capek-capek aing capek mending kene geus ngadeketan nu boga. Ngadeketan kan nu gaduhna ngan asal orang apal ilmuna. Karena keinginan Allah tidak sama dengan keinginan kita. Ya, itu Ibu. Orang kalau manusia supaya bisa dekat sama kita harus kasih hadiah. Allah mah belum tentu. Dan pasti Allah nggak suka disogok, disuap. Karena Allah bukan pejabat. Ya, gitu, Bu. Itu. Jadi ilmunya yang penting kita tahu ilmunya bagaimana cara kita mendekat kepada Allah. Tak itu ngaji perlu ngaji sama orang-orang yang memang dasar pengalamannya mendekat kepada Allah. Bukan sekedar hasil baca ceramah. Manehan sendiri jauh di Allah. Ya, nah itu makanya harus cari guru yang tepat gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang saya intip dulu. Udah, Bu, udah lewat 3, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak, Bu? Alhamdulillah. Udah lewat 3. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.